Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Utami, NIM 11218229, periode di 3 Kebidanan Stikes Abdurrahman Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan kadar posyandu KIA Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu tentang pentingnya imunisasi. Selamat menyaksikan. Pentingnya imunisasi. Sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu imunisasi? Jadi imunisasi itu adalah suatu cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh sehingga tubuh terhindar dari infeksi penyakit tertentu. Nah, vaksin itu apa sih? Jadi vaksin itu adalah bibit penyakit yang sudah dimatikan atau dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sehingga si anak itu memproduksi zat kekebalan tubuh. Baiklah, adapun tujuan dari imunisasi itu, yang pertama meningkatkan daya tubuh anak, kemudian menurunkan angka kematian, yang ketiga imunisasi ini mencegah timbulnya penyakit pada anak. Kemudian ada pula sasaran imunisasi. Jadi siapa saja sih sasaran imunisasi itu? Yang pertama, semua bayi dan anak sehat di bawah usia 1 tahun. Yang kedua, anak-anak lainnya yang belum mendapat imunisasi lengkap. Yang ketiga, anak usia sekolah atau imunisasi ulang. Saja imunisasi itu dapat kita lakukan. Yang pertama ada di puskesmas, kemudian posyandu, rumah sakit, dan ataupun rumah bersalin, kemudian praktek dokter atau praktek tenaga medis lainnya. Nah, ada pula penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Yang pertama ada polio. Polio itu berasal dari virus. Nah, virus itu menular melalui air liur. Jadi si anak itu bakal demam, kemudian batuk disertai dengan pilek. Nah, terus pada hari berikutnya, 1 hari berikutnya itu sebelah kanan atau kiri, pokoknya sebagian kaki maupun lengan itu lumpuh. Walaupun sembuh, si anak itu akan cacat seumur hidup. Nah, kelumpuhan juga dapat terjadi pada otot pernapasan sehingga si anak itu akan susah bernafas. Kemudian polio ini tidak bisa diobati kecuali dicegah melalui imunisasi tadi. Yang kedua ada TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit itu sangat menular melalui pernapasan. Nah, juga menyerang selaput otak dan dapat menyerang seluruh organ lainnya pada tubuh manusia, atau dapat menderita cacat atau bisa terjadi langsung kematian. Yang ketiga adalah campak. Campak ini berasal dari virus Viridae, menyerang selaput, lendir, dan kulit. Nah, ciri-cirinya itu adalah demam 3-5 hari disertai batuk dan pilek. Nah, kemudian timbul kemerahan dimulai dari belakang telinga, kemudian leher, muka, dada, dan seluruh tubuh lainnya. Campak ini bisa terjadi komplikasi lainnya seperti radang otak dan kemudian radang paru-paru. Yang keempat itu adalah difteri. Difteri ini penyakit yang sangat menular, berasal dari Corynebacterium diphtheri. Nah, menyerang daerah mukosa dengan ciri-ciri demam tinggi. Nah, si anak itu demam tinggi pada hari kelima. Anak terlihat sakit berat, leher pun menjadi besarnya seperti leher lembu. Kemudian tonsil atau amandel membesar diseliputi dengan lendir abu-abu atau lapisan abu-abu. Nah, bila disentuh lapisan itu, maka mudah berdarah lapisan tersebut. Nah, dan bisa menutup saluran pernapasan sehingga suara anak hilang, kemudian sesak nafas, dan bahkan kematian. Nah, selama berkembang, kuman juga menghasilkan racun yang sangat berbahaya. Kuman yang menghasilkan racun tersebut itu kan sangat berbahaya. Nah, yang akan menyerang jantung, kemudian sehingga hari ke-14 si anak bisa mati mendadak. Yang kelima adalah pertusis atau batuk kejang atau bisa kita sebut dengan batuk 100 hari. Nah, disebabkan oleh Bordetella pertussis yang menyerang anak-anak selama kira-kira 100 hari. Nah, diawali dengan batuk dan pilek yang berlangsung sekitar 7-14 hari, kemudian diikuti dengan batuk yang sangat khas. Itu misalnya satu kali tarikan nafas, nah itu diikuti 10-20 kali batuk yang beruntun ya. Kemudian muntah, jika diobati penyakit ini dapat mengakibatkan radang paru.
Yang keenam itu adalah tetanus. Nah, tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani yang dapat bertahan hidup bertahun-tahun di tanah yang lembab pada tubuh dan kotoran hewan. Nah, penyakit ini menyerang semua usia dengan gejala kejang pada otot, muka, mulut terkunci, kemudian leher, tulang belakang, dan punggung kaku, kemudian perut kram dan keras seperti papan, serta anggota gerak kejang. Pada bayi baru lahir itu 5-28 hari mendadak tidak mau menyusui lagi karena mulutnya kaku. Ketujuh adalah hepatitis B. Jadi hepatitis B ini cirinya mual muntah, kuning pada kulit. Penyakit ini berlangsung menahun dan akan mengakibatkan kanker hati di kemudian hari. Kemudian ada macam-macam imunisasi. Apa saja macam-macam imunisasi? Yang pertama itu ada hepatitis B, kemudian BCG, DPT, polio, dan campak. Kemudian ada keadaan yang muncul setelah imunisasi. Yang pertama itu tadi hepatitis B. Hepatitis B ini kemerahan. Yang akan muncul itu ada kemerahan dan nyeri di tempat suntikan. Kemudian yang kedua BCG, 2 minggu setelah imunisasi itu akan timbul pembengkakan kecil dan merah di tempat suntikan, lalu timbul bisul kecil dan menjadi luka parut. Yang ketiga ada DPT. Bayi pada sore hari setelah imunisasi itu akan mengalami demam, kemudian akan turun dalam 1-2 hari. Di tempat suntikan itu merah serta nyeri, dan tapi tidak berbahaya dan akan sembuh sendiri. Kemudian yang keempat ada polio. Reaksi polio umumnya tidak ada. Kemudian yang kelima ada campak. Anak mungkin panas dan timbul sedikit kemerahan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.